الفاتحة لحضرة سيدنا حبيبنا شافينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأصحابه أزواجه وذريته من سيدنا إمام محمد البوصري ومشايخ وتلاميذه وسمع سيد مندر الفؤاد مساء والحبيبنا محمد بن علي المالكي وثم صاحب الحضرة مقام حبيبنا عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وولده حبيبنا علي ومولانا حسين بن أبي العباس وصل فرهم إن الله عليه درجات في الجنة ينفعنا بأسرار وأنوار معلوم في الدنيا الآخرة وبارك لنا في هذه الليلة أكمل البركات يفتح علينا وعلى أولادنا أصحابنا والمسلمين أبواب الرحمات والبركات وأبواب الفرج أبواب الشفاء والعافية والهداية والأرداك حسية ومنوية ويغفر لنا ما مضى ويخدم لنا كم بالحسنى يطل عمر في طاعته وإلى حضرة النبي فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حضرة المكرمين الحبيب رمزي بن فؤاد مساوى والحبيب ناظر بن عبد الرحمن المساوى وكافة إخواننا والحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات، نظر الله إلينا وإليكم بعين رحمته وغفر لنا ولكم جميع ذنوبنا وقضى حاجاتنا يا أرحم الراحمين amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam 1 Muharram 1445 dari hijratin Nabi Muhammad SAW. Ya, 14,5 abad berlalu dari wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW kurang lebihnya. Ya. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat Islam, iman, kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Allah jadikan kita daripada umatnya dan atas akidah yang hak, insyaallah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Moga Allah sempurnakan nikmat ini kepada kita dan anak cucu kita, amin ya rabbal alamin. Ya. Malam 1 Muharram di antara malam-malam yang istimewa, ya. Pergantian tahun dari tahun 1444 ke tahun 1445 Hijriah. Kalaulah tahun-tahun agama lain atau masyarakat lain di luar Islam mengambil tarikh mereka dari kejadian-kejadian yang berupa kelahiran raja mereka ataupun dewa-dewa mereka atau hal-hal yang terkait dengan ritual mereka, maka kita di sini alhamdulillah Islam mempunyai tahun yang dinisbahkan kepada hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Berbeda. Ya. Bukan dari lahirnya Nabi Muhammad, bukan daripada wafatnya Nabi Muhammad, tapi dari hijratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara hikmahnya adalah suatu momentum semangat yang ingin dibangun bahwa kita, umat Islam bergerak menuju kejayaan, menuju perjuangan, menuju perubahan, ya, menuju hijrah. Dari mana Nabi dan para sahabat di Makkah tertindas, kemudian hijrah, kemudian mendapatkan kejayaan, keamanan, ketenteraman dan menjadi tolak pertama tersebarnya cahaya Islam ke seluruh dunia, ya. Fokus. Yang dulu di Makkah mau ibadah saja tertindas, mau sembahyang aja ibadah sembunyi, ya. Maka tahun baru hijrah ini adalah tahun hari ini atau malam ini adalah satu hari atau satu malam bahkan dalam bulan Muharram yang istimewa dalam Islam, ya. Ada amalan-amalan yang umum sudah ditradisikan para ulama. Ada yang berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW seperti puasa. Ada yang berupa amalan para salaf saleh, ya, yang semua tapi masuk kepada asal atau usul pokok dari ajaran Islam yang jelas, ya. Seperti doa awal tahun dan doa akhir tahun. Yang namanya doa kapan saja dianjurkan, ya. Apalagi dalam waktu-waktu momen-momen yang istimewa, ya. Di akhir tahun menjadi tempat rujukan kita, renungan kita atas yang berlalu daripada 1 tahun yang kemarin, apa keteledoran kita, dosa-dosa kita, kita mohon kepada Allah supaya diampuni, ya. Begitu juga doa awal tahun kita meminta ke depannya kita perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, minta taufik hidayah, keselamatan, kemudahan dan segalanya, ya. Saya rasa, ya, semua atau hampir semua jamaah sudah baca tadi, ya, di waktu maghrib atau sore di akhir tahun tadi doanya, ya. Tapi
nggak ada salahnya, bahkan bagus kita baca lagi sekarang ya. Mumpung habis maulid, habis salawatan, pintu-pintu langit terbuka, rahmat sudah turun ya, doa lebih dekat untuk diijabahkan ya. Wa innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah senang orang yang mulih. Mulih itu artinya terus meminta, terus merengek kepada Allah ya dalam berdoa. Jadi jangan merasa sekali cukup ya, sering ya. Nah, mari kita baca sekali-sekali saja ya, nggak usah kita ulang 3 kali karena nanti ada pengajian. Kita baca doa akhir tahun ya, karena maknanya kita minta diampuni dosa yang tahun lalu. Sekarang kita udah tahun baru, tapi doanya nyebutin tahun lalu. Nanti doa awal tahun kita nyebutin tahun baru ya, jadi nggak ada masalah ya. Ya, saya baca nanti diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu min amalin fi sanatil madiyah wa lam tardahu wa nasituhu wa lam tansahu wa halimta anni ma'a qudratika ala uqubati wa da'awtani ila at-taubah ba'da jara'ati alayka. Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfir li. Allahumma wa ma amiltu min amalin tardahu wa wa'adtani alayhi ath-thawaba wal ghufrana fataqabbalhu minni wa la taqta' rajai minka ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sekarang kita baca doa awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma antal abadiyyu al-qadimu al-awwal wa ala fadlika al-azimi wa karimi judika al-amimi al-mu'awwal. Wa hadha 'amun jadidun qad aqbal nas'aluka al-'ismata fihi min asy-syaitan wa awliyaihi wal 'auna ala hadhihi an-nafsi al-ammarati bis-su' wal ishtighala bima yuqarribuni ilayka zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum ya. Nah, begitu juga adat para ulama as-salihin di hari terakhir atau malam pertama mengingatkan atas amalan-amalan yang bagus atau dianjurkan untuk kita lakukan ya. Gitu juga saya nonton di video YouTube Al-Habib Umar bin Hafid juga menganjurkan. Dan seperti biasa setiap tahun juga dari masa lalu selalu beliau di momentum-momentum waktu-waktu yang istimewa, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Muharram, apalagi Ramadan ya, memberikan ingat. Kenapa? Fadzakir in nafa'atidz dzikra. Saya dzakkaru man yakhsha. Ingatkan, fadzakir, Allah perintahkan fadzakir, ingatkan. In nafa'atidz dzikra, sungguh peringatan itu
mengingatkan itu bermanfaat. Sayadzakkaru man yakhsha, akan teringat, akan mengambil pelajaran orang yang yakhsha kepada Allah, ya. Kadang kita lupa, udah tahu tapi lupa, atau tahu tapi semangatnya kendor, begitu diingatkan jadi semangat, ya. Nah, ini gunanya kita punya bersaudara, punya teman, saling mengingatkan, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya. Nah, di antara yang beliau anjurkan, ya, dan ini ada hadisnya untuk kita berpuasa. Beliau katakan berpuasa di bulan Muharram tanggal 1 di awal permulaan kita memulai dengan yang baik ibadah, dan ibadah yang paling merata dari waktunya ya puasa dari subuh sampai maghrib. Tidurnya kita, bengongnya kita, jalannya kita, kerjanya kita ibadah. Walaupun nggak zikir nggak apa, kenapa lagi puasa, ya, ibadah. Gitu juga dianjurkan oleh ulama untuk berpuasa di bulan Muharram sebagai bulan suci, ya. Ada 4 bulan haram. Beliau katakan juga Al-Habib bulan Muharram, ini pendapat ulama bukan beliau pribadi, bulan yang paling afdal untuk dipuasain setelah bulan Ramadan. In afdal siyami ba'da Ramadan siyam syahr Muharram, syahrullah al-Muharram. Sungguhnya ini hadis, ya. Sungguhnya puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa bulan Allah, bulan Muharram. Lebih afdal daripada puasa Rajab, lebih afdal daripada Dzulqa'dah, lebih afdal daripada bulan Syawal. 4 ini adalah bulan haram, 4 bulan yang haram. 3 berturut-turut, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, yang paling afdal Muharram di antara itu. Bahkan ada sebuah hadis, puasa 1 hari di bulan Muharram menyamai 30 hari. Ini hadis juga, ya. 30 hari di hari yang lain. 1 harinya nilainya seperti 30 hari puasa di bulan lain, ya. Kalau Ramadan kan 70 kali. Ini separuh, hampir separuhnya Ramadan, ya. Berarti gimana, berapa hari? Ya mau 30 hari ya bagus, untung. Berarti 30 kali 30 900 hari. Hitung-hitungannya tuh, ya. Tapi ya kita yang muda-muda sih jarang yang bisa begitu, ya. Ya, kalau kita mau hitung ya belum tentu satu orang yang ngamalin ini, ya. Artinya tahun-tahun yang lalu, nggak tahu tahun sekarang nih, ya. Mungkin ada yang punya semangat. Mumpung anda lagi di PHK nih, Bib. Mumpung lagi nganggur, ya. Tapi di antara 1 bulan Muharram itu yang paling afdal 10 hari pertama dari tanggal 1 sampai 10. Sama dengan bulan Dzulhijjah itu, 10 hari pertama yang paling istimewa, ya. Hanya saja kalau Dzulhijjah tanggal 10-nya nggak bisa dipuasain karena lebaran, ya. Puasanya cuma bisa 9 hari, tapi ibadahnya 10 hari. Ibadah-ibadah yang lain, zikir, ngaji, paling disenangi sama Allah 10 hari pertama Dzulhijjah, ya. Nah, setelah itu adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Kalau kita mau ringkas lagi, ya ini tanggal 1 sama tanggal 9 dan tanggal 10, ya. Tanggal 10 hari Asyura, 10 Muharram, hari banyak Allah memberikan pertolongan, kemenangan, kejayaan, keselamatan kepada para nabi-nabi dan orang-orang pilihannya, ya. Nabi Musa dan Bani Israel Allah selamatin dari kejaran Firaun dan pasukan ini ditenggelamkan di Laut Merah tanggal 10 Muharram, ya. Banyak para nabi-nabi. Nabi Yunus dikeluarkan dari perutnya ikan paus hari Muharram, ya. Banyak. Jadi memang Allah mengkhususkan hari-hari tertentu sebagai hari anugerah, di antaranya 10 Muharram, puasa sunnah, ya. Puasa ini Rasulullah ketika pergi ke Madinah hijrah, dapetin orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah pada puasa 10 Muharram. Kenapa kalian berpuasa? Ini hari Najjallah Musa, ya. Ini hari Allah selamatin Nabi Musa dan moyang-moyang kami Bani Israel. Maka kami berpuasa sebagai syukur atas nikmat tersebut. Nikmat yang diperoleh bapaknya, cucunya, keturunannya berpuasa bersyukur seolah-olah mereka yang dapat, ya. Ya kalau nggak selamat, mereka nggak ada, Bani Israel punah, dibantai sama Firaun, tapi Allah selamatin sehingga keturunannya masih ada, ya. Maka Rasulullah sabdakan, nahnu aula bi Musa minkum, kami ini orang Islam lebih berhak terhadap Musa daripada kalian, karena mereka sudah merubah-rubah ajaran Taurat, ya. Karena Rasulullah perintahkan puasa. Tapi ada satu kebiasaan Rasulullah SAW yang berlaku umum. Apa itu? Rasulullah tidak senang amalannya, perbuatannya, ya, sama dengan perbuatan ahlul kitab. Cara berpakaiannya, cara ini, cara duduknya apa, ya, cara makannya. Kita umat Islam harus berbeda, jangan sama mereka, ya. Jadi mesti berbeda. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan, lain ishtu ila gabil la sumanna tasu'a. Andaikan saya masih hidup tahun depan, ternyata Rasulullah wafat di tahun terakhir itu. Lain ishtu ila gabil, kalau saya masih hidup tahun depan, la sumanna tasu'a. Saya pasti mau puasa hari, insyaallah maksudnya, ya, saya pasti insyaallah berpuasa tanggal 9 Muharram.
Kata ulama 9 dan 10. Ya, karena ahlul kitab 10, jadi Rasulullah bedakan dengan menambah 1 hari. Ya, andai kan kita nggak sempat atau lain hal, 11-nya. Ya, nah, jadi beda. Ya, banyak hal-hal. Ya, cara duduk Nabi Muhammad. Oh ini cara duduknya Yahudi. Oh ini cara ininya ini. Pokoknya, ya, cara makan jangan berisik, jangan diem. Ya, yang Yahudi kalau makan diem. Kalau Nasrani rame. Kita tengah-tengah. Ya, nggak berisik tapi juga nggak diem, ada ngobrol. Ya, duduk begini, maaf di belakang tangan satu, Rasulullah melihat sahabat duduk begini, lihat etika. Ya, bantal tangannya yang kiri di belakang. Rasul bilang ini cara duduk orang-orang yang dibenci sama Allah, yaitu cara duduknya ya Yahudi. Ya, jadi kata ulama, ya kalau bisa kita jangan duduk begitu. Ya, cuma untungnya ulama tuh ada ulama Mesir yang memberikan contoh, ada di WhatsApp, di video YouTube tuh, dia katakan begini, kalau 2 tangan nggak apa-apa, atau begini nggak apa-apa, atau begini nggak apa-apa, ya. Nah, yang penting jangan sifat spesifik yang disebut Rasulullah SAW. Ya, walaupun ada juga yang mengatakan ya mau 2 tangan 1 tangan juga jangan. Ya. Sampai segitunya kita harus mempunyai ciri. Ya, nah, cuma kalau kita sekarang lihat, ya banyak umat Islam itu yang meniru-niru gaya pakaian, ya, gaya mode, gaya rambut, ya. Ada pemain sepak bola rambutnya pakai kuncur, pakai ini, pakai, ya. Ada yang dikasih warna ini, kasih warna. Bajunya begini, celananya robek-robek, pakai robek-robek. Oh, itu tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang nyerupai suatu kaum, dia disertakan dengan mereka. Naudzubillah, ya. Jadi kita harus punya kebanggaan dan punya sikap jati diri. Ini ciri kita umat Islam, ya. Ulama berbeda pendapat kalau adat-adatnya Nabi Muhammad SAW, banyak pakai gamis. Rasulullah senang pakai gamis, tapi ini kan bukan ibadah, ya, pakaian sehari-hari adat. Apakah kita umat Islam itu juga disuruh mengikuti atau tidak? Kita kan boleh aja pakai, yang penting nutup aurat, pakai baju koko, ciri kita orang Indonesia pakai sarung sama koko. Kalau orang Arab sering pakai gamis. Boleh nggak kita? Bagus nggak kita? Nah di sini sebagian orang ittiba, nggak apa-apa, karena mahabbah ittiba'un Nabi Muhammad SAW, pakai gamis, ya. Walaupun sebagian enggak, ini berkaitan dengan adat. Tapi salaf kita, ulama kita niru. Kenapa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yaghfir lakum dzunubakum, dengan niat berubah yang mubah menjadi pahala, dan juga tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sahabat aja mencontoh sedetil-detilnya. Seperti Sayyidina Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, sahabat muda. Ya, beliau mungkin ketika Rasulullah wafat usianya masih ya sekitar 20 atau kurang dari itu. Artinya masih banyak sahabat yang senior. Bapaknya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Talhah, Zubair, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'az. Ini generasi anak, tapi sahabat, berjuang juga jihad. Tapi ya, beliau ini dikenal di antara sahabat-sahabat yang syadidul mutaba'ah lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat ngikutin. Karena ketika beliau sudah sepuh, sahabat-sahabat yang senior sudah meninggal, beliau musafir di perjalanan. Tahu sendiri negeri Arab, bukan kayak negeri kita Indonesia yang rapat, penduduknya banyak, ya. Jadi antara satu kota dengan kota ya banyak tanah kosong, ya, tanah gersang, mungkin ada pepohonan sedikit, kebanyakan tanah gersang. Sekali waktu berjalan, tahu-tahu Sayyidina Abdullah bin Umar itu muter, jalannya lurus dia muter, baru ke situ. Bingung rombongannya, ada apa? Jalanan lurus kok pakai muter, ya. Dia bilang dulu pernah saya berjalan bersama Rasulullah, rombongan Rasulullah di sini muter. Muternya Rasulullah itu ada sebab, ada hajat di situ. Nah sekarang dia nggak ada hajat, tapi sengaja tetap muter. Rasulullah udah wafat berapa puluh tahun mungkin, ya itu. Saking mengikuti Nabi Muhammad, semua dengan niat menjadi baik, ya. Ada bahkan kalau tidak salah ingat tuh ya itu, Rasulullah pernah di satu perjalanan, kemudian pergi satu tempat untuk buang hajat, kencing atau apa ya. Sahabat itu ketika lewat situ sengaja, sini sampai segitunya, ya. Nah, jadi sungguh heran kalau ada orang-orang walaupun punya label kiai atau ulama, wah budaya Arab nggak boleh dipakai, gamis apa ini disalah-salahin. Apa salahnya kita ngikutin? Toh ulama-ulama baik orang Arab atau non Arab dari zaman dulu seneng nggak pakai gamis ya nggak apa-apa, yang penting nutup aurat. Tapi nyalain orang memakai pakaian yang disenangi Nabi Muhammad, ya. Karena ulama-ulama sirah juga mengatakan karena ahabbu thiyab, ya, Rasulullah SAW al-qamis. Pakaian yang paling disenangi Rasulullah adalah gamis, ya, gamis. Ya, sorban imamah,
Itu bukan adat lagi, memang sunnah. Banyak anjuran-anjuran yang Rasulullah suruh. Ya kan? Kalau gamis mungkin saya nggak pernah dengar atau baca Rasulullah menyuruh orang pakai gamis. Tapi sorban ada anjuran, sunnah itu. Ya, rida. Ya, nah, jadi kita ngikutin para salaf. Ya, para salaf tuh udah jelas, udah meninggal banyak, soleh, alim, harum namanya. Ya, kalau yang baru-baru yang nyala-nyalain, wah Indonesia, Nusantara, sebagainya. Bukan kita ke Arab-Araban, tapi apa yang ditirukan oleh para ulama, dicontohkan dan dianjurkan oleh salaf al-ummah. Bukan hanya orang Arab, non-Arab, khalas. Yang mau itu bagus, yang nggak mau ya silakan, tapi jangan nyalain. Ya. Nah, kembali kepada masalah amalan-amalan bulan Muharram, ya, puasa tuh, Tasu'a, Asyura, ya. Jangan lepas itu, Tasu'a sama Asyura. Kemudian ada anjuran membaca ayat kursi sebanyak 360 kali di tanggal 1. Tapi dimulai setiap kalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai selesai Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Pokoknya dari malam sampai besok sebelum maghrib lah masih tanggal 1. Kalau udah maghrib besok udah tanggal 2, udah habis waktunya. Siapa yang ulama mengatakan siapa yang membaca itu sebanyak itu dengan bismillah di awalnya, yamru jami'a sanatihi fi aman. Ya. Berlalu 1 tahun ke depan insyaallah aman. Termasuk juga dari terjerumus dalam jeratan syaitan. Ya. Ayat kursi kan kalau dibacaan syaitan, musuhnya setan itu ayat kursi. Ya. Itu insyaallah dengan niat perlindungan kita daripada terjerumus dalam jeratan syaitan. Ya. Ya, kalaupun kita ada dosa manusia, segera diberikan taufik sama Allah untuk taubat atau melakukan amalan yang diampuni dengannya dosanya. Ya, yang paling penting modal utama iman, ya, terjaga. La ilaha illallah. Kemudian apa lagi? Al-Habib Umar juga nganjurin untuk kita niat di tahun depan kita selalu mendapatkan takbiratul ihram dalam salat 5 waktu. Ya, dalam salat 5 waktu mendapat takbiratul ihram. Banyak lagi amalan-amalan, semua adalah amalan-amalan yang sebenarnya dianjurin setiap waktu kapan saja, tapi diniatkan, ya, karena niat seseorang itu membuka pintu taufik, ya, niat seseorang menarik taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-himmah tajlibut taufik, himmah, tekad yang kuat, niat yang kuat seperti menarik taufik. Taufik itu kekuatan dari Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk bisa berbuat amal taat. Ya, orang ini bisa tahajud, ya dapat taufik dari Allah. Orang ini bisa puasa, ya dapat taufik. Semuanya dari niat, keinginan baik. Ya, dimudahkan oleh Allah. Ya. Ya, orang bisa puasa Ramadan, kok kuat sih? Panas-panas sebulan penuh, kerja lagi. Ada orang yang boro-boro 1 bulan, 1 hari udah nggak sanggup dia. Ya niatnya nggak kuat, tekadnya lemah. Ya. Himmah ini hadiah, pemberian dari Allah, rezeki dari Allah, beda-beda orang. Ya. Orang yang himmahnya tinggi, masya Allah. Ya Allah bitaufiq hatta nafiq. Ya. Nah, kita teruskan sedikit, ya, dari sisa waktu yang ada untuk kita tambah pelajaran yang lalu, ya, di mana khususiyah Nabi Muhammad SAW, di antaranya wa qauluhu ta'ala la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Kata la di sini dalam bahasa Arab bisa diartikan tidak, bisa diartikan la zaidah, artinya la tambahan. Jadi tidak diartikan tidak, justru positif. Ya, artinya aku bersumpah dengan negeri ini yaitu Makkah. Wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau ya Muhammad hillun, ada atau menetap atau tinggal di negeri ini ketika Rasulullah di Makkah. Jadi Allah bersumpah dengan sesuatu yang agung, apa itu Makkah, dan engkau ya tinggal di kota ini. Ulama mengartikan ada beberapa pengertian dan semuanya tidak salah, semuanya masuk dalam koridor bahasa Arab. Jadi bisa mempunyai beberapa penafsiran dan semuanya tidak bertolak belakang. Ya, di sini dikatakan aku bersumpah la bil balad, ya, tidak dengan negeri manapun juga termasuk Mekah, tapi justru aku bersumpah dengan Mekah karena engkau ada di situ ya Muhammad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Jadi la di situ, ya, diartikan saya tidak bersumpah dengan negeri ini, ya,
Kalaupun aku bersumpah dikarenakan engkau ada di situ. Ya. Kayak umpamanya kita bilang, ana sih nggak malas mau mampir kemana Surabaya, tapi karena ada ente, ya ana datang. Ya, karena ada ente, ana datang. Kalau nggak ada ente, ngapain ana datang ke sana? Ya, umpamanya, ya. Ya orang ke Singapura. Kalau orang-orang salihin, ngapain ke Singapura? Adanya dunia doang, mencari mall, belanja apa, ya. Tapi di sana ada Habib Nuh nih, magam keramat Habib Nuh. Anda nggak mau ngapain ke Singapura, tapi karena ada Habib Nuh, Anda datang ke situ. Ya, ini hanya contoh kecil. Wailah Singapura tentu punya banyak keistimewaan-keistimewaannya. Ada Masjid Ba'alawi, ada Habib Syekh Hasan ya, bin Muhammad bin Salim, seorang tokoh yang luar biasa ya. Al-Attas, Habib Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Attas. Begitu juga mungkin ada tokoh-tokoh sepuh ulama-ulama. Dulu ada Syekh Umar Al-Khatib, ulama dari Tarim yang tinggal di Singapura. Ya, usianya sampai 100 tahun itu. Al-Habib Umar bin Habib pun berkunjung kepada beliau ya, Syekh Umar Al-Khatib ya, ahli ulama, ahli fikih, ahli dan sebagainya. Kemudian kata Sayyid Muhammad bin Ali Maliki, agulu, saya berkata, saya berpendapat, wa dhahara li ma'nan akhar, nampak bagi saya, terfikirkan bagi saya makna yang sedikit berbeda, makna lain dari ayat tadi. Wa huwa annal haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad. La, di sini diartikan saya tidak bersumpah dengan negeri ini, yaitu Makkah. Ai inna hadzal balad walau kana 'aziman, walaupun negeri ini agung, yaitu Makkah, tanah haram Allah, aku tidak bersumpah dengannya. Fala uqsim bihi annaka halalta bihi ya Muhammad. Kenapa? Karena engkau tinggal di kota Makkah, wa anta hillum bihadzal balad wa anta a'dham minhu. Sedangkan engkau ini lebih agung daripada kota Makkah. Fa ana uqsim bika, maka aku bersumpah denganmu. Karena bagaimana idz kaifa uqsimu bil 'azim? Bagaimana aku bersumpah dengan sesuatu yang agung yaitu Makkah, sedangkan di dalamnya ada yang lebih agung daripada engkau, daripada kota Makkah, yaitu engkau ya Muhammad. Ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku tidak bersumpah dengan kota Makkah karena engkau ada di dalamnya, karena engkau lebih agung daripada kota Makkah. Ya. Nah, ini makna yang lebih ablaq, lebih hebat lagi ya. Kalau yang pertama tadi la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad, aku tidak bersumpah dengan balad itu negeri Mekah, kalaupun aku bersumpah karena engkau di dalamnya. Ya, maknanya hampir serupa, tapi penafsiran Syed Muhammad lebih ablaq, lebih balik ya. Kemudian nomor 9, waqad asyarallahu ta'ala ahwali anbiya. Allah mengisyaratkan dalam ayat-ayat Quran tentang keadaan para nabi. Ya. Periode mereka, marhalah mereka, masa-masa mereka, bahkan dari masa kecil mereka, masa sebelum kenabian mereka, ya. Sampai masa tua mereka, masa perjuangan mereka, masa kemenangan mereka dan sebagainya, ya. Tapi di antara kisah-kisahnya Allah menyebutkan taubatnya Allah kepada mereka. Dzakara taubah alaihim. Tapi perlu diingatkan ya, bahwa yang disebutkan dosa kalau dinisbahkan kepada Nabi itu beda dengan dosa kalau dinisbahkan kepada kita. Kalau kita nyebut kita berdosa, emang melanggar dosa yang memang sudah dilarang, jelas kita tahu, tapi karena lemah iman kita, hawa nafsu kita melakukan. Masalah kita kemudian taubat apa enggak itu urusan berbeda ya. Tapi kalau dinisbahkan kepada para nabi-nabi, seperti Nabi Adam makan buah khuldi, berbuat dosa, ini hanya judul luarnya aja. Hakikatnya mereka tidak berdosa. Menurut kalau kita kiaskan kepada kita. Kenapa? Pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya bahwa walaqad ahidna ila adama fanasiya wa lam najid lahu azma. Sungguh kami telah ambil perjanjian kepada Adam, artinya pesan, perintah, jangan makan buah ini dari pohon ini. Fanasi, Allah sebutkan apa? Lupa. Orang lupa dosa enggak? Dalam Islam kan enggak, ya. Enggak ditulis dosa kita kalau lupa. Kita puasa aja kagak batal, makan, minum, lupa. Ya. Lupa beneran, bukan pura-pura lupa ya. Ini tiap hari ketemu, minum lupa. Kemarin lupa juga ya.
Walam najid lahu azma. Kami tidak dapati dari Adam azm, tekad, keinginan kuat untuk melanggar. Lupa aja. Ya, ini kalau melihat dari versi kita Islam. Adapun versi Israiliyat, oh dibujuk-bujuk sama istrinya, wah, iblis menggoda lewat Siti Hawa membujuk Adam dan sebagainya. Sehingga yang disalin perempuan. Makanya dalam tradisi orang-orang Eropa Barat dulu, perempuan itu, wah ini gara-gara dia ini. Ya. Bahkan sampai ada seminar di antara pemuka-pemuka agama zaman jahiliyah dulu, mereka nih zaman abad pertengahan, membahas apakah wanita itu manusia atau bukan. Apa dianggap benda saja. Ya. Oh, sejarah Eropa dulu, walaupun mereka sudah beragama kacau. Ya. Di Belanda saya lihat, ya semua sumbernya YouTube aja sekarang ya. Walaupun dulu-dulu dari buku-buku kita mungkin pernah baca sebagian maklumat, tapi sekarang sudah lebih gampang. Di Eropa abad pertengahan, abad ke-17 18 mungkin atau berapa ya, 16, seorang suami berhak menjual istrinya. Ya, mulai menjual mungkin sehari 2 hari. Naudzubillah min dzalik, ya. Di sini kembali kepada pelajaran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahwal, keadaan-keadaan para nabi, kemudian Allah sebutkan taubatnya Allah kepada mereka. Allah berfirman, wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam, yaitu Nabi Adam, asa, melanggar kepada Tuhannya, faghawa, artinya makan buah yang dilarang. Tsumma jtabahu rabbuhu, tapi kemudian Allah pilih Adam, Allah angkat Nabi Adam derajatnya, fataba alaih, ya, Allah berikan taubatnya, wahada, dan Allah berikan petunjuk, ya. Tapi disebutin dulu asanya, pelanggarannya, ya. Buat kita Nabi Adam nggak dosa, lupa, ya. Ada lagi sebagian ulama yang menafsirkan Nabi Adam memahaminya bahwa pohon yang dilarang itu pohon itu saja yang ditunjuk. Adapun pohon lain yang sejenis, oh nggak apa-apa kalau pohon sejenis lagi. Jadi ijtihad. Tapi ini pendapat sebagian ahli tafsir. Kalau di sini kan ayat Quran menyebutkan Nabi Adam lupa dan tidak ada azm, tekad untuk melanggar perintah Allah, namanya manusia. Ya, al-insan. Bahasa Arabnya insan apa? Karena dia kata nasi, pelupa, suka lupa. Ya. Wa qala fi haqqi Musa, begitu juga Allah menceritakan tentang keadaan Musa, inni qataltu minhum nafsan, ya Allah saya telah membunuh satu jiwa dari kalangan mereka, itu Bani Israil, kaum Kipti Mesir, ya. Nabi Musa masih muda, belum diangkat jadi nabi nih. Suatu hari lagi berjalan, melihat satu orang Mesir Kipti, kaumnya Fir'aun, berantem sama Bani Israil yang diperbudak. Mungkin karena sepi dia berani juga ngelawan, ya, si orang Bani Israil. Kalau banyak penduduk maka gak berani, habis dia dikeroyok. Dia bilang, ya Musa, tolong saya. Nabi Musa, calon nabi. Orang nabi ini pilihan. Bukan hanya ganteng, bukan hanya suaranya bagus dan sebagainya, ya, akhlaknya bagus, tapi mempunyai kekuatan yang super. Ya, Nabi Musa pukul sekali, mati. Kalau orang biasa dipukul sekali, paling, ya, ini nabi, calon nabi, kekuatannya beda. Orang pilihan Allah, mati. Nabi Musa pun menyesal. Inni qataltu minhum nafsan, ya. Kemudian berkata, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunkan saya. Faghfaralah, Allah ampuni dia. Enggak sengaja membela suku yang tertindas terhadap yang zalim, kan wajar. Kita membela diri boleh dalam Islam, membela diri boleh. Dalam hukum fikih itu, kalau umpamanya maaf ada maling masuk rumah mau merampas harta kita atau menyakiti kita, kita boleh ngelawan. Nanti ada urutannya. Dia nggak pakai senjata, kita jangan pakai senjata. Ya. Dia pakai senjata, kita pakai senjata. Ya, boleh. Kalau sampai terpaksa membunuh karena tidak ada jalan lain untuk kita selamat kecuali ngebunuh, daripada kita kebunuh dulu kita bunuh, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau seumpamanya, wah ini nggak bakal bunuh nih maling nih, rampok, kita ngebunuh aja, dosa kita. Bisa dihukum kita secara hukum agama. Ya, ada peringkat namanya daf'us sa'il. Dalam istilah fikih, daf'us sa'il membela diri. Ya. Dibolehkan. Ya. Kalau kita mau pasrah juga, pasrah. Tahu-tahu dibunuh, ya nggak apa-apa sih. Kalau orang Muslim yang bunuh, ya pasrah aja daripada anak ngebunuh, udah nggak apa-apa deh. Dia Qabil, gua Habil. Ya. Ini jangan panjang begini kita sebutkan, takut ada orang mencuplik atau apa nanti. Naudzubillah. Ya. Wa qala fi haqqi Daud, Allah ceritakan tentang Nabi Daud. Kisahnya, laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajih. Jadi ceritanya, ada 2 malaikat datang secara gaib
ke ruangannya Nabi Daud di istananya, kan raja. Padahal pintu-pintu tertutup, di luar ada penjaga. Tahu-tahu masuk manusia dua nih. Padahal malaikat lagi nyamar, ya. Mereka mengatakan, saya ingin berhukum kepada engkau. Ini saya punya saudara, dia punya 99 kambing, saya punya 1. Terus dia bilang, udah genepin aja 100 buat anak. Buat anak aja 100, sama pas gitu. Ya, angka cantik kali ya. Nabi Daud marah, ya. Laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Sungguh dia telah menzalimi kamu, ya, dengan meminta kambingmu digabungkan dengan kambingnya dia. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Ya, sungguh banyak dari orang, ya, suka berzalim kepada yang lain, ya. Kemudian panjang ayatnya, fa ghafarna lahu dzalik. Kemudian Allah ampuni Nabi Allah Daud, ya. Jadi Allah sebutkan kisah kesalahan-kesalahan Nabi. Ingat, kesalahan dalam tanda petik, ya. Saking tingginya derajat para nabi, sehingga yang bagi kita ini bukan kesalahan, hanya kurang afdal, udah dianggap satu kesalahan buat haknya mereka. Buat kedudukan mereka yang tinggi, dianggap satu dosa. Padahal buat kita sih enggak. Ya. Enggak dikatakan hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan amal-amal hasanat kita nih, orang-orang baik nih. Abrar ini orang baik ya. Kita awam. Abrar, orang-orang soleh nih, hasanatnya buat orang-orang yang kelasnya mugarrab, tinggi, para wali-wali. Ini bukan pahala, ini dosa buat kita ini. Ya. Untuk contoh yang gampang saya sering contohkan nih. Ada cerita di satu buku sebutkan, ada satu orang datang, ya fulan, toko-toko di pasar kebakaran, atau rumah-rumah di kampung kebakaran, cuma toko inti atau rumah inti yang selamat, nggak kebakar. Orang saleh itu mengatakan alhamdulillah. Begitu dia bersyukur mengucapkan alhamdulillah, langsung dia sadar, ana berbuat dosa ini. Kenapa? Ana bersyukur padahal orang lain menderita karena musibah. Gimana ana hanya mementingkan diri sendiri, memikirkan, ya, rumah ana nggak kebakar, orang lain dia istighfar, dia minta ampun, dia bersedekah, dia tobat gara-gara mengucapin alhamdulillah. Amal baik ini hasanat. Tapi buat orang-orang saleh nggak pantas ini. Dianggap satu kekurangan, ya. Dianggap satu kekurangan. Habib Umar sering juga contoh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ya. Ketika beliau berdakwah di negerinya di Baydha atau di sekeliling Baydha, ada orang pembenci-pembencinya, ya. Sekali waktu beliau di masjid mau keluar, tahu-tahu ada satu orang mencaci maki, ente begini, caci maki, omongan kasar ini ente fasik, ente begini. Dia sabar, diam, nggak ngebales. Sampai orang itu kenyang ngomong, baru pulang. Habib Muhammad pulang. Sampai di rumah, baru beliau, ya Allah. Tentu namanya orang soleh kan hatinya tersakit, tapi mereka tahu ini adalah cobaan. Jadi mereka berusaha memaafkan. Ya Allah, saya maafkan. Ya Allah, saya maafkan orang tersebut. Tapi begitu itu dia baru nyesel. Ya Allah, kenapa baru sekarang ana memaafkan? Hati ana rela, lapang dada memaafkan dia. Harusnya dari masjid tadi ana sudah memaafkan. Oh, menganggap dirinya dosa atau salah karena terlambat memaafkan. Kalau buat kita, bertahun-tahun kita masih dendam kadang-kadang. Ya, panas katanya. Beda kelas kita. Ya, dikit lagi. Walaqad fatanna Sulaiman. Sungguh kami telah memberikan cobaan kepada Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman sebagai raja yang kaya di raya, senang dengan kuda-kuda balap yang jalannya. Ya, kuda-kuda tuh kalau jalan, apalagi kuda-kuda Arab tuh bagus sekali, ya, menarik. Ningkringnya atau apa ada istilahnya tuh, ya. Bukan ningkring orang begini, cuma ada gerakan-gerakan kuda tuh yang sangat menarik, ya. Nah, banyak, ada nama-namanya itu, ya. Sampai tawarat. Artinya sholat asarnya hampir terlambat atau terlambat. Oh, sadar dia, saya telah terlenakan dengan dunia, dengan kekayaan, dengan kesenangannya kepada kuda. Langsung disembelih semuanya kuda-kudanya untuk sedekah lillah. Dia bertaubat, dia sedekahin tuh kuda-kuda. Ya, kuda-kuda Arab itu harganya paling nggak 1 miliar. Ini punya Nabi Sulaiman berapa banyak sembelih? Kesenangannya, ya. Umpamanya si Udin punya mobil Ferrari, BRC, BMW 10. Lupa sholat, melihat, udah sedekah. Ini punyanya ikan cupang. Ikan cupang, gue sedekahin. Wa anab, Nabi Musa pun bertaubat. Ya, jadi Allah sebutkan kisah-kisah mereka sebagai contoh buat kita bahwa kita berbuat dosa juga bisa kembali. Nabi-nabi aja Allah sebutkan bersalah. Ya, walaupun ingat bukan dosa untuk kita, buat mereka itu sudah dianggap satu dosa. Sebenarnya bukan
dosa karena mereka maksum. Ya, maksum. Maka Al-Habib Ali Bungur dalam kitabnya Tajul A'ras, beliau sebutkan pembahasan itu. Bahwa kata Sayyidina Khidir alaihi salam mengajarkan doa istighfar kepada satu orang wali Allah. Ada tuh istighfar Khidir alaihi salam. Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah saya memohon ampun atas dosa-dosa. Kemudian bertanya satu orang kepada Habib yang alim, Habib Bakar bin Abdul Atas, memang Khidir dosa? Oh, iya. Tapi dosanya ya bukan yang seperti fahami ya. Dikatakan kata zanbun aja itu artinya ekor sebenarnya. Bisa punya arti dosa, bisa berarti ekor. Artinya bisa diartikan apa? Dari semua amalan mereka ada amalan yang paling kecil, yang paling derajatnya, amalnya, tingkatannya paling di belakang, seperti ekor lah. Seperti kalau hewan, ekor kan di belakang nih, di ujung. Nah, amalan mereka ini, bagi mereka ini nggak pantas. Kita berbuat yang kurang berkelas. Untuk tingkatan mereka ini dianggap satu, mereka istighfar atas kekurangannya. Ya, kalau buat kita dosa, emang benar-benar kita dosa, melanggar. Kalau buat mereka, ya itu kita tadi, ya, mengucapkan alhamdulillah dianggap berdosa, ya. Terlambat memaafin, kayak Habib Muhammad Hadar dianggap satu kekurangan, istighfar, ya. Radhiyallahu anhum wa ana bihim. Semuanya Allah sebutkan, tapi untuk Nabi Muhammad beda. Para nabi-nabi sebutin kesalahan-kesalahannya baru Allah ampuni. Mereka memohon ampun diampuni, ya. Nabi Muhammad Allah sebutkan, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Tanpa menyebutkan dosa atau kesalahan. Untuk Allah ampuni yang lalu dan yang akan datang. Andaikan ada, Allah sudah ampuni. Ya. Makanya ketika di padang mahsyar nanti di hari kiamat, orang-orang di padang mahsyar kesusahan minta ke Nabi Adam, minta syafaat kepada Allah, enggak berani. Dan Nabi Ibrahim nggak berani, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, pergilah kalian kepada Muhammad, fahuwa rajulun qad ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ini adalah seorang yang sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Kasarnya nggak ada penghalang dia daripada menghadap kepada Allah untuk memohon, disayang, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian juga ada, saya nonton di YouTube tentang seorang mufassir modern sudah wafat, Dr. Fadil As-Samarai, ya. Beliau peneliti Al-Qur'an, orang yang tawadhu luar biasa. Beliau katakan bahwa para nabi disebutkan bertasbih. Nabi Muhammad disuruh bertasbih. Sabbih isma rabbikal a'la, ya. Fasabbih bismi rabbika, ya. Banyak ayat-ayat menyuruh Rasul bertasbih untuk ruku', untuk sujud, untuk berdoa, untuk istighfar. Tapi untuk taubat tidak ada perintah Nabi Muhammad untuk bertaubat. Nabi-nabi yang lain disuruh utubu ilallah, ya. Untuk Nabi tidak ada, ya. Nabi yang lain disuruh istighfar, disuruh tasbih, tahmid. Nabi Muhammad juga ada. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabbih isma rabbikal a'la, ya. Fasabbih bismi rabbikal 'azim, fasabbih bismi, ya. Banyak ayat-ayat itu. Tapi untuk suruh taubat Nabi Muhammad tidak ada. Istighfar ada, tapi taubat tidak ada perintah. Ya, radhiyallahu anil anbiya wa alaihim assalam wa radha anin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwan yaliqu bi maqamih wa bi martabatihi indallah wa analana ridallah bi barakatil mustafa wa ahli baitihi wa ashabil akramin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. doa. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر وانثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا كل عيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أنت رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ada permintaan doa yang sakit Zahra binti Fadli, Rakhis Nazli binti Ahmad Ghazali,
dan semua keluarga, kerabat, sahabat, tetangga kita yang sedang sakit. Semoga Allah barakatul Mustafa, barakat awliya as-salihin, barakatul Fatihah al-mu'azzamah, barakatul malaikatul muqarrabin. Allah yamunna alaihim bishifa wal afiyah bil faraj al-qarib ya syafi ya muafi. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. يا ربنا اقترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا ألا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تكسي لكل هوبة واستر لنا الأورات وآمني رواتي واغفر لوالدينا ربي ومغفر والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمى فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أضى بكل سولي صلى وسلم عليه أدى الحب وآله وصحبه إدادة الشيصب والحمد لله في البدء والتناهي قبول.